Kalau ada capres yang bisa mengatasi pengangguran, ya, menurunkan harga-harga sembako, kemudian juga memberikan pekerjaan, ini yang dipilih rakyat, bukan IKN gitu. Jadi saya nggak tahu ini ya, di koalisi KIB ini ada pemikirnya nggak sih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Salam. kembali dengan kami di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan update-update berikutnya. Ya, baik, untuk topik kali ini kita awali dengan yang lumayan hangat ya, tentang Ganjar Erik Capres KIB. Masa sih? Nah, itu judul topiknya ya. Kita tahu walaupun masih ada 2 tahun ya, artinya konstelasi politik masih cair ya, belum bisa ditebak ujungnya akan kemana, tapi kecenderungan itu kita bisa indikasi-indikasinya bisa kita lihat dari sekarang tentunya. Dan tampaknya ini nyelip-nyelip ya, kampanye-kampanye yang terselubung ya sudah mulai tampak begitu ya, seperti poster Erick Thohir di ATM-ATM, kemudian lain-lain ya. Tapi mungkin sebagian merasakan juga bahwa arah-arah ke pencapresan ini membuat adanya distorsi terhadap peran tugas ya, jabatan di pemerintahan. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang tidak baik ya. Dan ini mungkin perlu komentar dari Bang Maturi. Ada gangguan nih internet bro, ekornya. Di yang lain gimana? Pak Matur jelas saya? Eko. Ya, Eko, saya agak jelas putus-putus sih, tapi saya kira mengenai pencapresan ini mungkin dinamikanya akan tinggi sekali ya. Bisa jadi nama-nama yang akan diusung oleh partai-partai atau koalisi partai ini terus berubah ya, ada dinamika yang tinggi gitu. Tapi ada yang menarik saya kira, ini pernyataan dari mantan wartawan Mbak Rahma Sarita ya, yang membuat satu vlog ya singkat dan cukup menggelitik ya. Mungkin bisa ditampilkan videonya itu, Bu. Syarat bagi capres yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Syarat tersebut adalah yang pertama, capres yang diusung harus tidak terindikasi dengan politik aliran, tidak mau yang ekstrim katanya. Waduh, siapa sih Pak capres yang ekstrim? Dan syarat yang kedua, dan ini yang paling menggelitik, capres yang diusung harus siap melanjutkan program IKN, Ibu Kota Nusantara. Waduh, harus siap melanjutkan ngutang juga dong Pak. Nah, ini publik bertanya-tanya, mengapa sih syaratnya harus melanjutkan IKN? Ada apa sih dengan IKN? Mengapa seperti dipaksakan? Nah, menurut Airlangga Hartarto, ini karena IKN sudah menjadi undang-undang, jadi harus dilaksanakan. Tapi ya tetap saja Pak, kok kesannya sempit banget ya, syaratnya hanya IKN saja untuk menjadi presiden. Mengapa tidak sesuatu yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, capres yang diusung harus siap mensejahterakan rakyat. Nah, gitu dong Pak, kok IKN saja? Ingat ya Pak Airlangga, yang memilih di Pilpres nanti, yang nyoblos nanti, itu rakyat, bukan oligarki. Jadi yang harus diperjuangkan ya nasib rakyat, jangan nasib oligarki Pak. Nah, ini Airlangga Hartarto juga mengaku sebenarnya sudah mengantongi nama yang bakal diusung sebagai capres KIB. Hanya saja belum diumumkan. Alah Pak, nggak usah diumumkan, publik juga tahu kok kira-kira siapa itu. Ya, saya kira video tadi cukup viral ya, jadi agak unik ya sebagai pengamat kebijakan publik. Saya itu ya melihat ada yang salah arah dalam pernyataan Pak Airlangga saat kemudian mengatakan bahwa
syarat capres KIB itu adalah yang melanjutkan IKN. Karena ini kalau persoalan IKN ini di referendum, ya ditanya rakyat setuju IKN atau tidak, mungkin ya yang jawab setuju itu hanya kelompok oligarki. Sementara Pilpres ini dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini bisa kalah loh. Jadi niatnya adalah sebetulnya ingin mengatakan bahwa kami adalah penerusnya Pak Jokowi lah begitu. Tapi dengan bahasa harus mendukung capres IKN. Coba aja kalau dibuat referendum soal IKN ini, pasti hasilnya saya bisa prediksi hasilnya ini kalah IKN ini. Loh, karena tidak ada kepentingan langsung ke rakyat kok. Rakyat ini sekarang ini berhadapan dengan masalah ekonomi, susahnya barang-barang, langkanya barang-barang, dan juga tidak punya daya beli, pengangguran banyak, kemiskinan meningkat. Ini kalau ada capres yang bisa mengatasi pengangguran, ya, menurunkan harga-harga sembako, kemudian juga memberikan pekerjaan, ini yang dipilih rakyat, bukan IKN gitu. Jadi saya nggak tahu ini ya, di koalisi KIB ini ada pemikirnya nggak sih bahwa bagaimana animo masyarakat tentang IKN. Dan kalau kita punya buktinya apa? Kita pernah melakukan petisi ya penolakan IKN, ya nggak bro? Ya. Ingat nggak itu? Itu antusiasnya kan dahsyat dari masyarakat menolak IKN. Jadi ini kayak orang ingin istilahnya kebelet, ingin dapat logistik, ya, sehingga menserving orang-orang yang mau memberi logistik gitu loh. Padahal kalau narasi ini dibawa ke publik, bisa jadi jualan capresnya KIB ini nggak dipilih. Ya, ini poin pertama. Saya berhenti di situ dulu. Oke, baik Bang. Ini menarik ya bahwa yang dipersyaratkan KIB agar capres, kalau ingin jadi capres dari KIB ya harus meneruskan IKN ya. Ini menurut saya itu malah jadi ini ya, mendistorsi suaranya begitu, karena kita tahu bahwa publik itu menolak, dan itu memang seperti yang Bang Madnur sebutkan ya, petisi penolakan IKN ini ditandatangani oleh 35.000 masyarakat ya, dan untuk yang mendukung kurang dari 1.300 ya. Kurang dari 1.300. Nah ini tentunya dari sini saja justru akan menggerus elektabilitas dari capres yang akan diusung kalau memang itu yang dipersyaratkan begitu. Artinya siapakah yang akan mendukung? Tentunya yang presiden yang akan meneruskan IKN tentunya orang-orang yang punya kepentingan, vendor-vendor atau oligarki ya. Dan ini mungkin kalau kecenderungannya begini, ini akan kecenderungan money politik lebih kental seperti itu ya. Gimana menurut Bang Madnur? Ya jelas kalau demokrasi ini dibangun dari demokrasi berbiaya mahal ya, nanti ujungnya adalah korupsi. Kenapa? Logis saja, karena korupsi ini harus dilakukan oleh pejabat publik ini untuk mengkompensasi biaya kampanye, biaya politik, uang yang besar dan mahal itu. Nah, kalau kita ingin menjadikan Indonesia bebas korupsi, saya kira kita harus berani untuk mengatakan menghentikan politik uang dalam kontestasi pemilihan politik atau pemilihan umum gitu ya. Karena itulah satu-satunya cara agar pejabat publik ini tidak berpikir untuk mengkompensasi biaya politik mereka. Nah, sebenarnya itu akan terjadi, dan kita tahu bahwa di dunia demokrasi ya, antara demokrasi dengan korupsi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Hanya saja beda cara ya. Kalau di negara-negara maju, caranya itu adalah mereka melakukan dengan transparan ya. Ada lembaga yang diaudit siapa penyumbang-penyumbang oligarki yang menyumbang satu kampanye kandidat, itu diperbolehkan dilaporkan dan diaudit begitu ya, transparan. Tapi kalau kita ini kan kadang-kadang enggak ya.
kita ini tidak dilaporkan ya, sehingga terjadilah pemenang politik ya, pemenang kontestasi politik adalah kandidat yang memiliki logistik yang paling banyak, meskipun mereka tidak punya ide. Ya, contohnya Pilpres 2014, 2019 lah, ya, yang berbiaya banyak itulah yang menang kan, jadi kandidat baik itu di level DPRD, DPR RI ataupun di level Pilpres sekali itu. Nah, Bro Eko, kembali kita ke topik siapa ya capres yang diusung KIB, maka di kesempatan kali ini kita akan memprediksi ya siapa capres itu ya. Kalau tadi Mbak Rahma itu mengatakan publik sudah pada tahu, tapi kan Mbak Rahma juga tidak memberikan namanya siapa. Nah, kalau kami saya kira kita akan sampaikan bahwa meskipun ini sifatnya dinamika, tetapi the end of the day ya, pada akhirnya nanti kalau KIB ini masih utuh ya sebagai koalisi, maka yang dicalonkan adalah Ganjar dan Erik. Ganjar presidennya, Erik wakil presidennya. Ada 3 alasan ya kenapa pasangannya seperti ini. Yang pertama adalah Ganjar ini gubernur Jawa Tengah. Ya, kenapa kita tidak bilang KIB akan mengusung Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan adalah gubernur Jakarta dan Jakarta sangat berkeberatan sebenarnya dipindahkan ibu kota Jakarta, status Jakarta itu menjadi ibu kota itu dialihkan ke Nusantara itu sangat berat. Setidaknya itu perasaan yang dialami oleh seorang pimpinan yang saat ini menyandang Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, kalau Ganjar ini kan Jawa Tengah, dia nggak ada persoalan ya. Jadi dia lebih merasa untuk melanjutkan IKN itu buat dia bukan beban yang signifikan gitu. Benar nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, KIB ini menetapkan persyaratannya jelas adalah capres yang mendukung IKN. Ya, kita tahu bahwa IKN ini membutuhkan modal ya, dan modal ini ya kalau kita lihat komposisi kepala otorita dan wakil kepala otorita IKN ini kan satu ini adalah orang infrastruktur dari Asian Development Bank ADB. Satu ini kan dari kelompoknya Sinarmas. Ya, jelas berarti Sinarmas akan berinvestasi dan kita tahu bahwa Pak Ganjar ini disebut-sebut cukup dekat dengan kalangan oligarki tersebut. Sehingga akhirnya wajar kalau kemudian Ganjar dan Erik. Nah, yang ketiga adalah Ganjar ini juga didukung oleh Projo. Ya, dalam beberapa kesempatan di Magelang misalkan mau deklarasi sebenarnya itu deklarasi Projo yang dihadiri oleh Pak Jokowi ingin mendukung Ganjar sebagai calon presiden Projo, tapi kata Pak Jokowi Ojo kesusu. Jangan buru-buru. Akhirnya nggak jadi itu deklarasi Projo. Tetapi kalau kita lihat komposisi KIB ya, ternyata deklarasi KIB itu dihadiri juga oleh Projo. Ya, jadi ini make sense saja bahwa KIB ini the end of the day akan mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Nah, wakil presidennya adalah tentunya orang yang tidak punya masalah terhadap pemerintahan bahkan menjadi pendukung dari pemerintahan sekarang. Ya, nama Pak Erik adalah sangat logis ya dicalonkan. Mungkin Pak Erik karena melihat elektabilitasnya tidak terlalu naik ya mungkin Pak Erik juga tahu diri akan mengejar wakil presiden. Dan ketika bicara Erik dan Ganjar, Ganjar dan Erik ya, maka kelihatannya restu dari pemilik modal terhadap calon ini sangat tinggi ya, di samping dia tidak ada resistensi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini ya. Di samping itu juga mereka ya terutama Pak Ganjar sudah menyiapkan tim jauh-jauh hari ya. Meskipun ya dalam waktu jangka pendek ya, kalau ini prediksi ini kita buat jangka pendek mungkin akan mencalonkan seolah-olah nama-nama lain di luar 2 nama itu. Tetapi ketika hari pendaftaran nanti ya, kalau koalisi KIB ini masih ada, saya kira pasangannya adalah Ganjar dan Erik ya. Kenapa saya bilang kalau masih ada? Karena KIB ini berpotensi juga untuk pecah.
Kenapa saya bilang berpotensi? Karena kalau kita lihat PAN ya, PAN ini kan juga punya kekhawatiran di 2024 bisa jadi tidak dipilih oleh masyarakat. Jadi PAN ini harus melakukan manuver supaya pemilih PAN, terutama pemilih tradisional PAN, itu bisa mau memilih PAN lagi. Gitu. Nah, manuver ini tentunya bukan bersama dengan yang berkuasa sekarang, karena yang berkuasa sekarang itu kebanyakan adalah pemilih-pemilih dari PDIP. Ya, pemilih PAN itu mayoritas berada di luar dari pemerintahan. Jadi PAN ini juga akan melakukan manuver ya. Begitu juga dengan P3. Saya kira P3 ini termasuk partai yang juga merasa khawatir ya, diduga tidak mendapatkan kenaikan suara di 2024, bahkan terjadi penurunan karena ketiadaan tokoh P3 sendiri ya. Kita tahu Manu Arfa ini sebagai ketua umum ini kan bukan ulama. Padahal pemilihan ini kan P3 ini partai Islam yang basisnya adalah pemilih tradisional dan dia biasanya melihat sosok-sosok pimpinannya itu adalah sosok-sosok keulamaan. Saya kira koalisi KIB ini juga menjadi rentan ya dari perpecahan begitu. Ya, baik. Gimana, ada tambahan Bang Mus? Ya, kalau saya sih melihatnya apa ya? Ya, semua orang punya hak ya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden ya, selama memenuhi syarat. Tapi kan memang yang jadi khawatiran publik ini kan Pak Erik ini kan masih menjabat ya, Menek BUMN. Sementara BUMN aja permasalahannya banyak gitu loh. Banyak BUMN kita yang bangkrut bahkan ya, hutangnya banyak seperti Garuda dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia asik dengan kesibukan barunya mau nyapres gitu loh. Atau jadi capres atau cawapres yang itu mengorbankan sebetulnya kan. Mengorbankan tanggung jawab dia sebagai Menek BUMN. Nah, dari sini aja kan kita bisa menilai. Uang jadi menteri aja dia seenak-enaknya gitu kan. Kemarin saya sempat baca juga bahwa apa yang dilakukan Erik ini sangat berbahaya karena banyak BUMN itu dikorbankan lah ya. Artinya BUMN itu kan tujuannya mensejahterakan publik. Tapi yang ada sekarang kan BUMN malah jadi beban buat negara gitu ya. Karena banyak BUMN yang rugi gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak performs gitu loh. Jadi menteri BUMN aja tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam posisi jabatannya itu. Belum selesai juga tiba-tiba sibuk dengan agenda pencapresannya. Itu sih. Oh ya, ditambah satu lagi yang sempat kita bahas kemarin ya, ada masalah Telkomsel itu ya, yang akhirnya menyerempet juga kakak kandungnya gitu kan. Ada konflik of interest. Ini aja belum selesai gitu kan. Artinya banyak hal lah yang menurut saya entah belum saatnya atau memang bukan orang yang tepat gitu loh maksudnya dalam situasi seperti itu. Itu mungkin dari saya tambahan. Iya, menarik ya yang disampaikan Mustafa ini bahwa ini ada masalah etika di sini dan saya kira ini yang salah satu alasan kenapa popularitasnya Pak Erick Thohir ini tidak naik-naik ya. Karena BUMN ini secara kasat mata publik melihat ini dijadikan alat kampanye Pak Erick Thohir. Kan apa dasarnya? Nggak pernah ada tuh di dunia manapun kalau kita datang ke ATM ya di luar negeri itu ada foto menterinya gitu loh, menteri BUMN itu nggak pernah ada di ATM ngambil duit, tapi ada musiknya, ada tampilan Pak Erick Thohir gitu loh di ATM di bank-bank BUMN gitu. Ini kan kelihatan banget memanfaatkan satu posisi untuk popularitas ya, untuk meningkatkan popularitas gitu. Nah, saya kira malah tindakan kayak begitu berdampak negatif buat popularitas Pak Erick gitu. Nah, beda sama Ganjar ya. Kalau Ganjar ini kelihatan kuat sekali di sosial media. Dan kalau kita lihat polanya Pak Ganjar sama polanya Pak Jokowi di tahun awal-awal 2014 ini mirip gitu loh. Karena apa? Mesin yang bekerjanya juga mirip. Kalangan projo. Mulai dibuatlah satu dramatisasi SMK, ingat nggak? Ya. Kemudian seolah-olah menjadi wali kota terbaik. Tetapi bedanya kasusnya Pak Ganjar ini banyak hambatannya, diantaranya adalah kasus Wadas misalkan, ya, yang orang
nggak melihat ada kehadiran gubernur atau kepala daerah Jawa Tengah di situ misalnya. Atau yang terakhir mengenai banjir yang di Semarang misalnya. Jadi pencitraan di sosial medianya tinggi, tetapi kinerjanya ya di dalam mengurus provinsi ini problem gitu. Dan rakyat merasakan banjirnya itu sampai 2 meter gitu. Jadi apa yang dikerjakan gitu. Beda dengan Anies misalkan. Anies ya dia melakukan sejumlah perbaikan yang nyata. Kalau banjir di Jakarta sekarang nggak pernah tergenang lama ya. Setidaknya 2 jam tuh surut. Ya apalagi ini sampai kalau dibandingkan dengan Semarang ini kan banjir rob dia sampai 2 meter tuh bisa berhari-hari itu tidak terjadi di Jakarta. Meskipun ini sama-sama Pulau Jawa ya, sama-sama Laut Jawa ya, sama-sama ketinggiannya kan sama, tapi kok Jakarta jauh lebih bagus menghandle dibandingkan Jawa Tengah. Tapi apapun yang jadi pilihan masyarakat ya, kita kan sekarang bicaranya topik pilihan KIB. Ya, kenapa KIB ini mau memilih Ganjar? Kenapa KIB ini juga tidak ada keberatan mengenai Erik? Oleh karena itu kalau membuat prediksi ini benar, maka pasangan dari KIB ini adalah Ganjar sebagai calon presidennya dan Erick Thohir sebagai wakil presidennya. Karena KIB ini ya punya semangat apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini harus dilanjutkan. Baik itu dalam hal infrastrukturnya dan juga dalam hal terutama pemindahan ibu kota IKN-nya gitu. Nah, saya kira Ganjar ya, kalau kita boleh narasikan, mungkin Ganjar tidak terlalu banyak bicara mengenai isu IKN. Tetapi kalau kita melihat dukungannya, basis dukungannya Pak Ganjar yaitu Projo di situ, ya tentunya dia nggak akan berani mengatakan against mengatakan kebijakan yang ada sekarang gitu. Yang kedua adalah KIB ini kan membutuhkan apa istilah? KIB ini kan bicara mengenai logistik ya. Karena siapa yang mendukung IKN ini akan mendapatkan logistik yang besar dari oligarki IKN-nya gitu. Jadi mereka lebih memilih kepada memperoleh tambahan atau logistik dari oligarki IKN dibandingkan apa betul IKN ini menjadi betul-betul kebutuhan rakyat. Kan ini enggak gitu. Jadi ada distorsi ya yang lagi dibangun bahwa seolah-olah IKN ini adalah permintaan rakyat Indonesia sehingga yang menjadi capres ini adalah yang mendukung IKN. Tapi kan itu saya kira enggak begitu logika masyarakat hari ini ya. Gitu. Sebentar, sebelum ini saya tambahkan sedikit Bang ya. Jadi sepertinya ini kalau kita amati ya, ini sudah mulai bergeser ya dukungan oligarki kalau menurut saya. Kalau sebelumnya kan agak mati-matian mendukung Jokowi 3 periode untuk misalnya melanggengkan IKN. Tapi ketika misalnya terjadi penolakan yang besar dari publik sehingga mungkin sudah udahlah di switch aja lah, nggak usah Jokowi, tapi kita mendukung calon yang mendukung program IKN. Gitu mungkin Bang. Iya, ini ada komentar ya Mus di chat YouTube kita dari ya. Zulkarnain. Baguslah seandainya KIB sudah menentukan pasangan ini, jadi mudah bagi saya untuk tidak memilih pasangan tersebut. Salam integritas. Ya. Mungkin Pak Zulkarnain ini termasuk yang against ya. Tetapi para pendukung Projo ya merasa kehormatannya Pak Jokowi ini adalah nomor 1. Oleh karena itu ya IKN ini kan adalah satu political will-nya Pak Jokowi yang disampaikan jauh-jauh hari 2014. Nah, saya ini sebetulnya ya agak tergelitik dalam benak saya. Kenapa kok negara atau aparatur negara ini ya itu begitu tunduk kepada logika maunya presiden. Harusnya ini kan presiden ini menserving, melayani apa maunya rakyat. Kan terbalik gitu loh. Sekarang rakyat merasa ya, rakyat memindahkan ibu kota ya sekarang membangun ibu kota dari scratch itu dari hutan ya, itu problematik loh, merusak lingkungan loh. Dan saya kira kita tidak mau lagi menambah beban ya. Lingkungan ini kan apa? Kapitalnya masa depan, kapitalnya negara generasi berikutnya. Nah, kalau kita rusak hanya karena kita ingin
membangun ibu kota yang megah, sementara Jakarta yang sebetulnya saya ingat ya waktu Pak Jokowi jadi gubernur, kenapa Pak Jokowi harus jadi presiden? Supaya Jakarta bisa lebih baik. Ya kan harusnya berpikir Jakarta lebih baik itu ya diperbaiki Jakarta, diberikan APBN yang cukup. Saya dengar malah pemerintah pusat punya hutang kepada pemerintah DKI yang belum dibayar gitu. 20 triliun itu baru dibayar 11 triliun. Setidaknya data itu saya tahu 2019 ya. Jadi lah ini kok gimana sih? Malah ibu kotanya dipindahkan gitu. Nah, balik lagi kepada istilahnya pertanyaan atau komentar Pak Zulkarnain tadi ya. Mungkin ya itulah kehebatan sistem sekarang di mana sosial media kita ini sudah penuh para buzzer dan buzzer itu dibayar gitu loh. Jadi ini yang bukan menjadi aspirasi rakyat tapi karena pakai buzzer seolah-olah ini aspirasi rakyat gitu. Ya. Makanya saya ingin tes juga ya, saya kira saya sih termasuk yang mendukung KIB ini punya calon ya Pak Ganjar, Pak Erik, silakan berkontestasi dan menurut saya harus konsisten dengan mari lanjutkan IKN gitu. Narasinya itu saja misalkan. Sementara kita juga pengen melihat ada kandidat yang lain yang ingin mengatakan saya kalau jadi terpilih saya tidak mau meneruskan IKN. Maka kita lihat nanti rakyat maunya kemana. Ya, saya kira yang maunya IKN itu tidak banyak ya, itu hanya kelompok oligarki saja. Tapi yang mau berharap ya malah yang ada adalah perbaikan Jakarta, ya, Jakarta yang lebih manusiawi tanpa harus pindah, ya saya kira mungkin itu yang lebih akan dipilih oleh masyarakat. Ini dugaan saya, bisa jadi saya salah. Gitu, Bu. Ya baik, ini menarik sekali ya bahwa nanti akan lebih jelas, lebih clear kalau seandainya capres-capres berstatement saya akan mendukung IKN dan saya tidak akan mendukung IKN. Ini mungkin bagaimana istilahnya masyarakat mempunyai keinginan di antara dua ini, yang jelas kemana mungkin itu akan istilahnya setidaknya bisa memberikan harapan ya. Tapi kalau dari saya pribadi ya, saya merasa berkeyakinan bahwa memang rakyat itu menolak begitu. Ya, ini akan istilahnya menjadi sebuah benturan yang keras gitu ya, satu sama lain begitu. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Makmur, terutama saya berpikir bahwa jika menggunakan buzzer artinya tidak punya kepercayaan diri untuk dipilih rakyat sebetulnya, gitu ya. Nah, karena kalau memang meyakini bahwa rakyat akan memilih, tentunya tidak akan menjadikan buzzer sebagai tools ya untuk meningkatkan citra. Baik, ini kayaknya udah terlalu panjang. Jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan info-info berikutnya.